Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. LBH mendaftarkan permohonan pembatalan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Kezia Netania dan juru kamera Said Kutub di gedung Mahkamah Konstitusi. Kezia, bagaimana proses permohonan pembatalan Undang-Undang Tax Amnesty yang diajukan oleh LBH? Ya, Egan, tadi sekitar pukul 11 siang, para organisasi masyarakat yang salah satunya adalah LBH Keadilan Jakarta Raya dan beberapa WNI lainnya telah mendatangi gedung MK maksud kami untuk mendaftarkan judicial review mereka kepada MK mengenai pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Tax Amnesty. Undang-Undang Tax Amnesty ini sebenarnya sudah disahkan oleh DPR tanggal 28 Juni yang lalu dan menurut informasi telah ditandatangani oleh Presiden tanggal 1 Juli lalu, dan jika tidak ada aral melintang akan mulai efektif berlaku mulai tanggal 18 Juli yang akan datang hingga tanggal 31 Maret 2017. Dan saat ini dalam prosesnya sudah ada dalam Menkumham untuk didaftarkan nomor untuk pasalnya demikian. Dan tadi organisasi masyarakat yaitu LBH Keadilan Jakarta Raya mendatangi MK ini untuk mengajukan judicial review karena mereka menilai bahwa pelaksanaan Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak ini nantinya akan bertentangan atau melawan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Mereka mengajukan atau menggugat beberapa pasal, yaitu ada 11 pasal tadi yang digugat dan yang ditumpukan yaitu pasal nomor 1 ayat 1. Karena pasal 1 ayat 1 ini akan mencakup keseluruhan dari Undang-Undang Tax Amnesty. Pasal 1 ayat 1 ini berbunyi bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak seluruh wajib pajak terhutang tanpa dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana jika mereka membayar biaya tebusan. Dan biaya tebusan yang dikenakan hanya dinilai relatif kecil, yaitu hanya 0,5 hingga 10% sesuai dengan periode dibayarkannya biaya tebusan ini. Dan ini dinilai oleh pihak LBH tidak adil karena seharusnya sanksi yang dibayarkan besar jika para wajib pajak terhutang tidak membayarkan pajak. Selain itu ada beberapa pasal lain yang dituntut, yaitu diantaranya adalah pasal nomor 22 yaitu yang mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan tax amnesty ini nantinya pihak pelaksana yaitu Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan dan seluruh aparaturnya tidak akan dapat digugat ataupun dilaporkan jika sesuai dengan ketentuan. Dan ini jelas akan menyebabkan dikhawatirkan menyebabkan akan terjadi penyalahgunaan wewenang daripada jajaran Menteri Keuangan. Selain itu pasal yang digugat yang lain adalah mengenai akan diberikannya sanksi pidana kepada para pihak atau pelapor yang menginformasikan atau membocorkan data pengampunan pajak. Ini jelas bertentangan dengan sistem atau kebijakan whistleblower atau justice collaborator yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah. Kembali ke Egan. Ya, Kezia, kemudian apa tujuan dari LBH menyampaikan permohonan pembatalan Undang-Undang Tax Amnesty? Ya, sebenarnya motif daripada LBH mengajukan judicial review ini yaitu mereka mengatakan ada 3 motif khusus, yaitu motif pertama adalah mereka tidak ingin adanya ketidakmerataan atau ketidakadilan antara wajib pajak yang selama ini telah taat membayar pajak dengan para pengemplang pajak yang selama ini telah membuat atau mengemplang pajak. Mereka mengatakan bahwa selama ini para wajib pajak yang telah taat mendapat pajak seharusnya yang dianak-emaskan, akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Tax Amnesty ini seolah-olah memberikan karpet merah bagi para pengemplang pajak untuk melewati setiap proses hukum yang ada, demikian. Selain itu, motif lain di balik mereka atau LBH ini mengajukan judicial review adalah mereka merasa bahwa ini bertentangan dengan konstitusi, tepatnya pasal 23 huruf A, yaitu mengenai penerimaan pajak harusnya bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Dan undang-undang menetapkan sanksi yang tegas, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Dan ini bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang Tax Amnesty yang tadi, bahwa mengatakan bahwa dengan adanya tax amnesty, mereka menghapuskan seluruh pajak dan sanksi-sanksinya. Selain itu, yang terakhir adalah Undang-Undang Tax Amnesty ini dinilai akan melegalkan bentuk atau praktik pencucian uang. Uang pengemplang pajak yang disimpan di luar
nantinya akan dinyatakan legal tanpa harus melewati penyelidikan ataupun penyidikan apapun. Dan berikut ada pernyataan dari Ketua Penggugat yaitu Bapak Sugeng Teguh Santoso. Kami menyampaikan bahwa undang-undang ini merupakan praktek legal dari pencucian uang. Ya. Undang-undang ini menempatkan orang-orang yang memiliki uang yang besar yang disimpan di luar negeri, yang khawatir uangnya terdeteksi, sebetulnya tidak perlu khawatir, menyembunyikan tentang asal-usul uang. Dengan undang-undang ini maka orang-orang yang menyimpan uang di luar negeri ketika mendapatkan surat pernyataan penghapusan dari Menteri Keuangan, maka uang ini dinyatakan legal. Berhak direpatriasi ke Indonesia tanpa ada satu proses. Ya, Egan, kami tambahkan sedikit bahwa dari pihak MK tidak menyediakan atau tidak memberikan batas waktu khusus mengenai penyelidikan judicial review terhadap Undang-Undang Teks Amnesti ini. Namun pihak LBH mengharapkan agar ada segera keputusan yang resmi dari MK mengenai Undang-Undang Teks Amnesti ini. Kembali ke Egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Kezia Netanya langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta.